Pengalamanku ini terjadi saat aku baru masuk di salah satu kampus swasta di daerah Bandung beberapa tahun yang lalu, sejak awal semester. Namaku Manda. Aku sudah berniat untuk mengikuti kegiatan hima di kampusku saat itu. Prosesnya sampai berbulan-bulan, dan aku berhasil mengikuti sampai tahap akhir. Kegiatan akhirnya dilakukan di Pangalengan. Kami sampai di sana sekitar pukul jam 2 siang. Saat itu hanya kampus kami saja yang mengadakan acara di sana. Lalu kami terbagi menjadi 5 kelompok oleh senior kami. Setelah semua persiapan camping siap dan memasang tenda, tenda-tenda tersebut terbuat dari plastik yang tebal dan beralaskan terpal. Kelompokku mendapatkan tenda yang paling jauh dan paling ujung. Aku pun kebagian satu kelompok dengan 3 temanku. Salah satunya bernama Selma. Setelah selesai pembagian kelompok, kami beristirahat selama 1 jam. Dan tidak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Sampai akhirnya memasuki waktu maghrib. Dan kami semua pun dipersilahkan untuk beristirahat. Sekitar jam 7, aku dan Selma mandi di salah satu kamar mandi yang ada di sana. Kamar mandi tersebut memiliki 3 bilik yang tidak begitu besar, sehingga bila ada orang yang ada di sana, aku pasti bisa melihatnya. Aku dan Selma berada di bilik yang bersebelahan. Aku bisa mendengar jelas kalau Selma sudah mandi terlebih dahulu. Saat aku baru mulai mengambil air, aku melihat ada sesuatu di dalam bak mandiku. Kulihat ada bayangan hitam. Hah? Apaan tuh? Kulihat seperti sebesar buah kelapa yang ada di dasar bak mandiku. Karena penasaran, aku dorong ke bawah benda itu. Tetapi benda itu tidak bergerak sama sekali. Sebentar. Ketika aku perhatikan, tiba-tiba terlihat gelembung udara dari bayangan itu. Karena penasaran lagi, aku dorong kembali benda itu. Benda itu bergeser sedikit dari posisi semula. Tapi saat aku akan mendorong lagi, benda itu tiba-tiba bergerak ke atas dan menyembul keluar. Itu ternyata sebuah kepala seseorang. Kepala itu sekarang mengapung di dalam bak mandiku. Wajah seorang wanita dengan mata terpejam sangat menakutkan, dengan warna kulit yang membiru. Tolong! Tolong! Karena panik, aku lari keluar dari bilik kamar mandi dan menggedor pintu kamar mandi Selma. Lalu aku pun kembali ke tenda. Beberapa senior mencoba menenangkanku di dekat api unggun. Seniorku bilang,
Itu hanya sugestiku saja. Aku pun coba untuk menenangkan diri dan meyakinkan lagi jika apa yang aku lihat itu nyata. Singkat cerita, akhirnya kami melakukan acara renungan malam dan juga makan malam. Pukul 11 malam, kami semua sudah berada di dalam tenda. Lalu, aku dan teman-temanku tertidur. Sampai akhirnya, aku mulai terbangun. Karena aku mendengar ada suara mendengkur yang lumayan kencang. Ketika aku lihat, ternyata itu suara Selma. Mungkin dia kelelahan. Suara Selma yang sedang mendengkur sangat menggangguku. Setengah sadar, tanpa berpikir lama, goyang-goyangkan badan Selma yang sedang tidur agar ia berhenti mendengkur. Aku pikir goyanganku akan bisa menghentikan dengkurannya. Ku goyang-goyangkan lagi lebih kencang sambil berkata, "Sel, jangan ngorok tidurnya. Berisik tahu. Heh." Tapi saat aku goyangkan tubuhnya Selma, aku merasakan ada yang aneh. Aku pun membuka mataku dan menengok ke arah Selma. Dan saat aku buka mataku dan kulihat ke arah Selma, astaga, aku melihat ada sebuah kepala di antara kepalaku dan kepala Selma. Kepala itu menghadap ke arahku. Wajah kepala itu sangat menyeramkan. Dia mengarah kepadaku dengan tatapan yang tajam. Wajahnya marah, rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. Ya Tuhan, aku tidak bisa menggerakkan badanku. Sekarang aku dan kepala itu pun saling bertatapan. Kepala tanpa badan itu kini sangat dekat sekali denganku. Aku hanya dapat berteriak tanpa dapat menggerakkan badanku. Tolong! Tolong! Sambil menutup mataku, lalu aku mendengar suara kerumunan orang. Dan saat aku buka kembali mataku, aku melihat ke sebelah kiri. Kepala itu masih ada di situ dan tetap memandangku dengan sangat menyeramkan. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Sekarang aku merasakan ada orang yang mengusapkan wajahku dengan air dingin. Dan aku sudah bisa melihat. Kulihat teman-temanku ada di sekelilingku. Aku terbaring di atas sebuah kursi kayu. Lalu aku berusaha untuk duduk. Dan sekarang aku tahu kalau aku
sedang berada di warung yang terletak di depan perkemahan. Seniorku menceritakan semuanya. Dia sepertinya sudah tahu kalau aku diganggu oleh makhluk gaib yang ada di sini. Selain itu, kami juga mendengar kalau konon dulunya tempat ini sering dijadikan tempat pembuangan mayat oleh para penjahat-penjahat yang dibunuh secara misterius, di mana pada akhirnya membuat daerah ini menjadi angker.